Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, berhubung waktu dan adik-adik maba yang baru bergabung, selamat bergabung di program Sarjana THP. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih, mari kita mulai acara penyambutan maba pada pagi hari ini. Yang pertama, langsung saja sambutan dari Ketua Program Sarjana Teknologi Hasil Pertanian, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, Lana Santika Nadia, selaku Ketua Program Sarjana Teknologi Hasil Pertanian UPY, bisa dipanggil Bulana. Pengennya sih Mbak ya, Kak ya, tapi karena ya kita harus saling menghormati, kita bisa memposisikan diri sebagai teman, tapi sebagai guru dan murid juga, tapi saya tetap harapannya bisa sejajarlah dengan adik-adik semua. Dan saya perkenalkan dulu, tadi Mbak Kintan juga belum perkenalan. Ini Mbak Kintan ini angkatan 2019 yang MC, rumahnya di Kalimantan juga, ya. Jadi untuk bisa nge-MC kayak gini harus jalan kemana gitu dulu. Ya, kita maklumi semuanya, kondisinya masing-masing juga sama, tapi saya, dan ini gabung satu lagi, Akbar, angkatan 2019 juga. Selamat datang, Mas Akbar, silahkan. Belum ya? Oke, jadi angkatan 2019, kita adalah angkatan pertama dan kalian angkatan kedua THP, karena memang THP baru berdiri tahun 2019. Di sini yang pertama akan saya sampaikan, selamat datang para cendekia teknolog pangan. Harapan saya di sini kalian bisa, kita bisa menjadi keluarga besar teknologi hasil pertanian Universitas PGRI Yogyakarta. Kita bisa bersama-sama, kami para dosen bisa membantu kalian mendapatkan ilmu tentang teknologi pangan, dan kalian bersama-sama turut serta membangun prodi teknologi hasil pertanian. Tidak perlu berkecil hati dengan apa kalian angkatan kedua, tidak. Kami tetap para dosen berharap akreditasi kita kejar untuk agar kalian ketika lulus, kan yang dihitung bukan masuknya ya, tapi yang dilihat itu ketika lulusnya. Jadi ayo bersama-sama kita demi masa depan kita semua, bersama-sama kita meningkatkan akreditasi. Jadi tidak usah difikirkan masalah itu. Kita semua dan Sivitas Akademika Universitas PGRI Yogyakarta juga berjuang bersama untuk meningkatkan akreditasi. Begitu, jadi tidak usah berkecil hati. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang untuk para cendekia muda. Semoga kalian tetap semangat menuntut ilmu walaupun keadaannya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalian adalah angkatan yang luar biasa dengan lulus tanpa ujian, padahal sudah belajar semaksimal mungkin ya. Tapi pokoknya spesial lah tahun ini, angkatan spesial. Masuk juga tidak bisa langsung tatap muka, tapi kita maksimalkan satu semester ya, mungkin kita tidak tatap muka, cuman kalau yang berada di Jogja bisa main-main ke sini, nggak masalah. Kemudian kemarin juga katanya ada yang dari Papua Barat, itu sudah stay di Jogja, belum tahu ini kenapa dia belum join. Sudah stay di Jogja untuk kuliah di THP, jadi yang ada di Jogja bisa langsung, bisa main-main lah ke sini, ketemu dengan kita langsung. Kayak gitu. Kemudian sedikit akan saya sampaikan tentang THP. Sudah pada paham tentang THP? Teknologi hasil pertanian?
Belum, Bu. Belum. Oke, jadi teknologi hasil pertanian itu adalah aplikasi ilmu teknologi hasil pertanian pada seluruh mata rantai penanganan bahan hasil pertanian untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu mulai dari tahap pemanenan. Jadi kita belajar bagaimana cara memanen yang baik. Bukan berarti, jadi walaupun kita ada pertaniannya, tapi kita lebih ke hasil pertanian. Jadi mulai dari waktu pemanenan. Kalau kalian nanti nanya bagaimana cara menanam ini, kayak gitu kita nggak terlalu paham. Yang paham teknologi. Cuman kita mulainya dari pemanenan. Bagaimana pemanenan pisang, jagung ya di sini gambarnya jagung biar tidak ada jamurnya. Jamur itu kan mudah kadang ada yang beracun ya. Jadi bagaimana biar nggak ada jamurnya. Kemudian habis dipanen bagaimana cara penanganannya biar tidak muncul kutu atau jamur tadi. Kemudian diolah menjadi produk makanan. Produk makanan di sini Tortilla ya, tahu ya, Habitos biasanya mereknya. Nah, kayak gitu itu salah satu hasil olahan jagung. Kita mengolah itu. Jadi bagaimana cara proses pengolahan. Jadi sebagian besar nanti kita akan ada pengolahan makanan. Kemudian pengawetan, pengemasan, memilih kemasan yang baik, desain kemasannya bagaimana biar menarik konsumen, apa saja yang harus yang harus ada di kemasan, kemudian cara penyimpanan bagaimana, dan cara distribusinya seperti apa. Oke, lanjut. Kemudian ini untuk sarana prasarana, ada ruang kelas, ada lab, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kurikulumnya dalam 4 tahun kalian harus menyelesaikan 148 SKS selama 4 tahun. Nah, lingkup yang kita pelajari adalah kimia dan analisa bahan hasil pertanian. Ini untuk analisa, misal kadar proteinnya berapa, kadar lemaknya berapa, kadar airnya berapa, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ditempel di kemasan makanan itu. Nah, itu kita nanti belajar tentang analisanya itu seperti apa. Kemudian mikrobiologi, ada racunnya, ada jamurnya apa saja, kemudian ada bakterinya apa ketika makanan itu mengalami kerusakan, atau di minuman-minuman coliformnya ada berapa bakteri coliform, kayak gitu kita nanti pelajari itu. Kemudian rekayasa dan proses hasil pertanian itu lebih ke pengolahannya. Jadi gimana caranya kopi itu matangnya bisa pas, bisa rasanya pas, enak kayak gitu. Itu rekayasa prosesnya. Kemudian biokimia dan gizi, kita juga belajar gizi karena kita analisa menganalisa bahan gizinya. Jadi kita juga belajar tentang gizi, fungsinya di dalam tubuh itu apa, misal kelor kayak gitu, manfaatnya apa di dalam tubuh kita kayak gitu. Jadi agak ada kemiripan dengan prodi gizi nanti. Kemudian teknologi hasil pertanian terapan itu nanti ada mata kuliah yang tentang teknologi-teknologi pengolahan, seperti teknologi pengolahan coklat, kopi, bakery, dan masih banyak lagi. Nanti bisa dilihat di buku panduannya. Di sini nanti juga akan saya jelaskan materi kuliahnya. Kemudian kecakapan hidup itu nanti kita ada kewirausahaan juga. Kemudian ini mata kuliah semester 1, sudah KRS ya semua? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, oke. Ada agama, nanti tolong yang non-muslim segera sampaikan kepada Bu Tika. Karena akan kami siapkan dosennya. Kalau muslim itu kita sudah ada penjadwalan, kalau yang non-muslim nanti kita akan carikan. Kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semester 1 dan 2 itu masih dasar sekali, kecuali pengantar teknologi hasil pertanian. Nanti akan ada gambaran garis besarnya bagaimana, apa yang dipelajari di THP. Semester 2 juga masih dasar. Kemudian mulai semester 3 fokus ke
THP seperti mikrobiologi umum, kemudian satuan operasi itu satuan operasi itu proses-proses pengolahan pangan. Kemudian ada proses termal, teknologi minyak dan lemak, limbah, pengolahan limbah, analisa pangan, kemudian mikrobiologi pengolahan, dan semester 5 ada pengendalian mutu. Itu biasanya kalau bermanfaat kalau yang kerja di pabrik, di industri makanan, itu kan ada standarnya ya untuk produk pangan agar ukurannya pas, kemudian bakterinya juga tidak ada, atau ada tapi ada batasannya. Misal susu itu batasan maksimalnya bakteri seberapa kayak gitu, itu di pengendalian mutu. Kemudian ada perancangan pabrik, jadi kita kuliah bagaimana membuat pabrik. Nanti kalian pengen bikin pabrik apa, kemudian dirancang dari mulai bangunannya yang sesuai dengan standar, kemudian sampai ke perhitungan kalian akan untung pada tahun keberapa kayak gitu, itu ada di perancangan pabrik. Kemudian satuan operasi itu proses pengolahan, teknologi pengawetan dan pengemasan. Itu juga ada bagaimana makanan itu bisa awet, bisa dikirim dari Jogja ke Kalimantan sana, atau dari Kalimantan sampai ke Eropa, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi hasil perkebunan itu fokus ke hasil-hasil perkebunan, teknologi buah dan sayur. Semester 6 juga masih banyak teknologi-teknologi. Ada kerja praktek nanti, jadi kalian masuk ke industri selama 1 bulan di industri pangan. Kemudian ada teknologi susu, teknologi bakery, dan teknologi daging dan ikan. Ini teknologi-teknologi ini applied, jadi ilmu yang bisa kalian aplikasikan, membuat produk nanti sebagian besar. Kemudian semester 7 ada regulasi pangan, keamanan pangan, untuk menjaga konsumen agar aman ya. Jadi sebagian besar kita nanti kerjanya di lulusan teknologi pangan itu di seperti BPOM kayak gitu, karena ada regulasi pangan bagaimana, kemudian keamanan pangan, evaluasi gizi, kemudian pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini nanti kalian berinovasi membuat produk makanan. Kemudian ada teknologi legum, serealia dan umbi, teknologi fermentasi, perisa, dan toksikologi hasil pertanian, racun apa yang ada di bahan makanan. Untuk semester 8 standar seperti yang lain, skripsi sebagian besar dari di teknologi pangan itu di laboratorium. Jadi menganalisa, kalian membuat inovasi bisa, atau merekayasa sebuah proses pengolahan makanan bisa, dan lain sebagainya. Kemudian ada seminar proposal penelitian, dan ada KKN. Nah, untuk profesi lulusannya itu lulusan teknologi pangan itu bisa di pengendalian mutu di industri makanan, bisa di PPIC. PPIC itu yang mengatur dalam suatu pabrik harus produksi berapa banyak biar di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera itu tercukupi kebutuhan pasarnya. Kemudian butuh bahan baku berapa banyak yang harus dibelanjakan. Nah, itu di PPIC sebuah pabrik. Kemudian ada quality assurance, itu untuk yang berhubungan dengan BPOM. Jadi misal kita di pabrik, kalau kita di bagian quality assurance itu banyak main ke BPOM. Jadi untuk mencari nomor BPOM dari pabriknya tersebut, lebih ke regulasi, harus paham tentang regulasi pangan, dan kita belajar tentang itu. Kemudian bisa juga jadi teknisi laboratorium, ada banyak sekali lab di sekitar kita, entah itu di universitas atau di di pemerintahan, itu juga butuh laboran, jadi bisa kita masuk di sana. Bisa jadi wartawan tentang pangan, kemudian bisa juga jadi guru di
SMK yang teknologi hasil pertanian, bisa juga jadi penyuluh pertanian, bisa jadi peneliti. Peneliti itu biasanya di pabrik juga ada namanya research and development. Jadi di pabrik kan selalu berinovasi ya produknya. Nah, itu kita mainannya inovasi produk seperti itu. Kemudian bisa juga di auditor. Itu nanti biasanya kalau bisa masuk di BPOM atau yang halal itu sekarang di bawahnya Kemenak, halal MUI. Halal tapi di bawahnya Kemenak. Tapi MUI juga tetap membuka untuk sertifikasi halal. Kemudian, yang paling penting kita bisa jadi entrepreneur karena basic kita membuat produk-produk makanan. Jadi ketika kita berinovasi, kita bisa langsung jual. Kita juga belajar tentang kewirausahaan, manajemen manajemen dasar manajemen kita juga belajar. Jadi besar kemungkinan kita bisa jadi entrepreneur. Nah, ini untuk profil dosennya. Yang pertama saya sendiri, Lana Santika Nadia. Saya S1-nya dari TPHP UGM. TPHP UGM itu Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Dan S2-nya juga UGM, Ilmu dan Teknologi Pangan, jadi linear. Kemudian yang kedua ada Bu Atika Nur Syarifah. Bu Atika, boleh raise your hand? Bu Atika ini dari S1 ITP UNS, Universitas Solo ya. Itu dan S2-nya juga UGM. Ini Bu Atika ini dosen pembimbing akademik kalian. Kemudian yang ketiga ada Bu Dewi Amrih, S1-nya Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM dan S2-nya juga UGM. Kemudian yang ketiga ada Pak Adi Sutakwa, S1-nya dari Ilmu dan Teknologi Pangan UNS dan S2-nya ITP UGM. Kemudian yang kelima ada Pak Suharman, ini perantau, jadi kalian tidak usah khawatir yang merantau nanti. Pak Suharman ini dari Sulawesi, dari Kendari, merantau ke Jogja untuk mengajar di sini. Nah, untuk S1-nya itu dari Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Halu Uleo, kemudian S2-nya di Ilmu dan Teknologi Pangan UGM. Kemudian ini Mbak Tias udah join belum? Mbak Tias sudah join belum? Belum ya? Ada nanti adminnya, namanya Mbak Tias, itu rumahnya di Kretek, dekat Parangtritis, dekatnya Ihsan mungkin. Jadi nanti kalau butuh apa-apa, nanya apa, kayak gitu, bisa nanya ke Mbak Tias. Kemudian ada laporan kita, Mbak Cherry. Angkat tangan Mbak, Dedel, Mbak Cherry. Nah, itu Mbak Cherry dan kita. Nanti kalau kalian kan banyak di lab nih, jadi akan banyak berhubungan sama Mbak Cherry ini. Misal mau nanya bahan-bahan apa, kayak gitu, nyarinya di mana, kayak gitu, tanya Mbak Cherry. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang THP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Kintan, saya kembalikan. Selanjutnya, pemaparan perkuliahan dan fasilitas laboratorium oleh Ibu Tika dan Ibu Dewi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Nur Syarifah, panggilannya Tika. Asal saya dari Solo. Jadi nanti kalau kalian mau main-main ke Solo, bisa kontak saya. Terus di sini saya sebagai dosen THP, sekaligus jadi dosen pembimbing akademik kalian. Jadi nanti kalau putus-putus ya. Jangan bosan-bosan ya. Nah, kayak sih
hampir sama kayak kemarin. Kalau semester ini sistem perkuliahan kita itu dilakukan secara online atau daring. Nah, media pembelajaran yang akan kita gunakan itu lewat e-learning. Webnya nanti e-learning.upy.ac.id. Nanti kalian bisa masuk ke e-learning tersebut lewat username-nya lewat menggunakan nomor NIM kalian. Terus password yang digunakan juga nomor NIM kalian. Nanti dari e-learning tersebut nanti kalian bisa presensi kuliah, terus download materi-materi yang sudah dimasukkan ke dalam e-learning, terus download tugas atau kuis, dan kalian juga bisa memasukkan hasil jawaban kalian ke e-learning juga. Terus ujian juga nanti akan dilakukan menggunakan e-learning. Nah, seperti itu tampilan dari e-learningnya. Nanti di materi kuliahnya nanti bisa berupa video atau PowerPoint, atau nanti bisa lewat dari e-learningnya langsung kayak pilihan ganda atau esai dan yang lain. Nah, dalam satu semester itu nanti kita akan ada 16 kali pertemuan, di mana 4 kali pertemuannya itu adalah tatap muka alias video call. Nanti bisa lewat Zoom seperti ini atau lewat Google Meet. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri di Google bagaimana cara Google Meet. Nanti kalau yang e-learningnya nanti akan kita ajarin gimana cara untuk mengakses e-learning, terus gimana cara presensi, gimana cara ngambil mata kuliah, download dan yang lain sebagainya. Nah, kalau di Prodi THP sendiri nanti kita ada sistem sendiri. Di sini nanti kita setiap 4 atau 5 kali pertemuan teori, nanti kita akan mengadakan ujian. Jadi di THP selama 16 kali pertemuan itu nanti kita akan ada 3 ujian. Ujian 1, ujian 2, sama ujian akhir, yaitu UAS. Nah, tiap ujian itu nanti materi yang akan dipelajari itu 4 atau 5 materi teori sebelum ujian tersebut. Jadi nanti pas UAS pun nanti yang dipelajari juga 4 atau 5 materi pelajaran aja. Jadi enggak yang kayak biasanya dari materi pertama sampai materi terakhir yang harus dipelajari, enggak. Jadi kalau di THP bisa lebih ringan. Jadi misal kalau nilai UAS kalian jeblok, nanti di ujian 1 sama ujian 2 nilainya bisa membantu menaikkan dari nilai UAS kalian. Gitu. Nah, seperti itu Google Meet, tampilan dari Google Meet. Kalau mau memakai video call selain Zoom ini, terus selain perkuliahan secara materi maupun ujiannya, nanti di kita juga ada praktikum, tapi karena masa pandemi ini ya, jadi praktikumnya juga akan dilakukan secara online. Mungkin dari kita akan ngasih semacam kayak video atau tata cara gimana sih praktikum itu, biar kalian itu bisa tahu apa aja yang dilakukan selama praktikum, misal kayak perkenalan alat-alat apa aja yang digunakan, terus mungkin analisa apa aja yang bisa dilakukan, alat-alatnya apa juga, itu nanti bakal dijelaskan sama Bu Dewi, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Mungkin cukup sekian materi tentang sistem perkuliahan, kurang lebih hampir sama kayak yang sudah dijelaskan oleh akademik kemarin. Mungkin sekian, bisa saya serahkan lagi ke MC. Atau langsung ke saya? Oh, bisa? Atau langsung ke Bu Dewi? Ya, baik. Untuk tadi udah dijelaskan sama Bu Atika untuk tentang perkuliahannya, nanti ada 16 pertemuan. Kalau untuk praktikumnya, kalau kita secara tatap muka langsung, kita kerja di lab, nanti ada kurang lebih 6 acara praktikum.
Tapi karena kondisinya harus semua serba daring, online, jadi nanti kita mampatkan materinya. Jadi mungkin insya Allah 4 atau 5 materi insya Allah cukup. Jadi sebenarnya harapannya mungkin di lain waktu, misalnya ada mahasiswa yang dari Jogja mau praktikum langsung di lab bisa. Jadi nanti mereka yang melakukan videonya dikirim ke teman-temannya. Tapi kalau kondisinya saat ini belum memungkinkan, jadi nanti semua kami kirim video untuk praktikumnya, penjelasannya seperti itu. Terus nanti ada kira-kira yang dihitung apa, cara menghitungnya bagaimana, begitu. Terus nanti adik-adik membuat laporan singkat tentang apa yang dikerjakan di lab itu. Nah, di lab THP UPY ini kita sudah memiliki laboratorium dan ada beberapa alat yang menunjang. Di sini terlihat ada itu namanya water bath, jadi penangas air. Jadi nanti bisa mengatur suhunya. Kalau misalnya kita inkubasi harus di suhu sekian, bisa menggunakan water bath itu. Jadi nanti diisi air. Jadi seperti godok gitu. Kemudian ada juga alat yang lainnya yang kita miliki di laboratorium THP UPY. Di sini ada yang warna merah itu inkubator, yang sebelahnya itu oven. Kalau oven itu sifatnya mematangkan, jadi bisa suhu tinggi. Seperti kalau kita mengoven roti biasanya, adik begitu. Di sini bisa digunakan untuk mengoven begitu dan untuk analisa kadar air seperti itu bisa menggunakan oven. Kalau inkubator itu lebih ke suhunya lebih rendah, jadi yang harus didiamkan pada suhu 60. Nah, kita menggunakan inkubator. Kebanyakan inkubator itu digunakan untuk analisa mikrobiologi. Jadi untuk pertumbuhan mikrobia biasanya kita menggunakan inkubator dalam rentang waktu tertentu begitu. Kemudian selain oven dan inkubator, di laboratorium kita di sini ada autoclave, itu alat untuk sterilisasi. Jadi alat-alat yang sebelum digunakan agar bebas mikrobia itu disterilisasi dengan autoclave. Kemudian ada lab, itu ini biasanya digunakan di lab mikrobiologi yang berhubungan dengan mikrobia, biar kondisinya lebih terjaga steril, itu menggunakan lab. Sudah ada lampunya, jadi yang meminimalkan terjadinya kontaminasi. Kemudian kita juga punya alat mikropipet, jadi itu ukurannya mikro. Jadi kalau kita mau mengambil cairan dalam jumlah yang sangat sedikit ya, mikroliter, nanti bisa menggunakan alat tersebut. Next. Di THP kita juga sudah memiliki alat spektrofotometer. Jadi ada beberapa analisa bahan hasil pertanian itu menggunakan alat spektrofotometer. Jadi nanti sistem kerjanya sebenarnya sederhana. Jadi untuk analisa bisa analisa asam lemak, analisa aktivitas antioksidan begitu. Jadi kami sudah memiliki beberapa alat yang bisa menunjang kegiatan perkuliahan dan praktikum. Nah, di sini yang warna putih itu spektrofotometer. Kemudian itu ada oven, kita memiliki beberapa oven. Ini alhamdulillah. Dan dalam proses juga untuk menunjang
analisa lainnya masih dalam pengajuan, misalnya untuk analisa protein, segala macam, analisa lemak, itu ada alatnya sendiri yang dalam proses, insya Allah segera. Doakan saja. Ya, nanti kita belajar bersama-sama menggunakan alat-alat tersebut untuk analisa bahan hasil pertanian. Ya, gitu aja mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Atau udah ada yang pernah menggunakan? Gitu aja mungkin. Waktu saya kembalikan ke Mbak Kintan, MC. Baik, saya lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu sharing mahasiswa lama dan didampingi oleh Bapak Ibu dosen. Ibu Lana mungkin mood-nya masih belum di. Silahkan Mbak Kintan, sharing. Organisasi di kampus boleh disebutkan, Mbak Kintan? Jadi, perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Kintan Nuriyantini. Saya mahasiswa Prodi THP Angkatan 2019. Asal saya dari Kalimantan Tengah. Untuk adik-adik mahasiswa baru, sedikit pengetahuan, di kampus kita ada beberapa organisasi yang bisa diikuti, contohnya BEM, dan kalau untuk Faperta sendiri, biasanya HMP dan BEM Faperta. Untuk Prodi THP sendiri, kita belum ada HMP karena kebetulan kita masih baru. Mungkin nanti mohon bantuannya untuk membangun HMP THP sendiri. Lalu nanti adik-adik yang mempunyai bakat atau minat tertentu bisa mengikuti semacam ekstrakurikuler atau Kegiatan mahasiswa ya, unit kegiatan mahasiswa. Atau UKM, diantaranya mungkin ada yang mau join tentang menyalurkan bakat di bidang olahraga, seni, atau lain sebagainya, bisa nanti join ke UKM yang ada di UPY. Ada yang mau ditanyakan ke Mbak Kintan? Masalah apa saja? Mungkin setelah ini nanti dimasukkan grup besar, kita ada grup THP besar semuanya gitu ya, semua angkatan. Biar kalian bisa saling sharing, nanya ke Mbak Kintan tentang kegiatan di sini seperti apa, di THP, kemudian apa perkuliahannya seperti apa, kayak gitu bisa nanya ke Mbak Kintan. Ada yang mau tanya? Silahkan. Untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan mahasiswa, nanti tadi kita ada profil prodi,
Jadi di Universitas PGRI Yogyakarta juga difasilitasi untuk gedung kegiatan mahasiswa. Ada yang sudah pernah ke UPY? Yang di Jogja mungkin? Supan sudah pernah? Udah, Bu. Atau Ihsan? Gusta udah pernah? Sudah? Tuh, Gusta yang dari jauh mah. Silakan mood-nya dibuka, terus kita diskusi aja. Ada yang Sudah pernah, Supan, ke ini? Sudah, Bu, sudah. Oke. Alhamdulillah sudah. Nah, nanti kita main-main atau yang di Jogja mau nanti kita ketemu juga kita bisa janjian. Yang Jogja berarti ada Ainun ya. Ainun di Jogja, Ihsan Jogja, Supan Jogja. Siapa lagi nih? Sudah di Jogja. Siapa juga sudah di Jogja? Satu bukannya Kalimantan ya? Iya, saya sudah di Jogja, Bu, tapi. Oh, Mary juga sudah di Jogja. Jogja. Oke. Gusta juga Saya dari Lampung. sudah di Jogja belum? Hanif, Ya, Bu. sudah di Jogja belum? Belum, Bu. Masih di Lampung, Bu. Oke, nanti nggak apa. Yang sudah di Jogja, nanti kita bisa janjian atau ya nanti kita bisa di Jogja, nggak masalah. Yang masih di jauh ya gimana lagi? Kita tunggu pandeminya selesai. Cuman untuk dari kuliahan semester ini, ya semoga semester depan sudah kita bisa tatap muka langsung. Kemudian untuk apa tadi sudah dijelaskan untuk perkuliahan mulai minggu depan tanggal 7 kemarin juga sudah dijelaskan. Yang belum KRS silakan untuk segera. Kemudian yang nanti yang ada kesulitan bisa japri ke Bu Atika yang kesulitan KRS. Bu Atika siap membantu selama jam kerja ya. Kemudian untuk jadwal kuliahnya nanti saya upload di grup ya. Untuk semester 1 kuliah hari Senin itu ada bahasa Inggris. Nanti akan kita kirimkan untuk bagaimana perkuliahannya. Cuman untuk mata kuliah yang diampu oleh dosen-dosen THP, karena kalau bahasa Inggris diampu oleh dosen prodi lain. Kalau yang diampu THP itu ada matematika dasar, pengantar teknologi hasil pertanian, kimia dasar 1, kemudian fisika dasar, itu diampu oleh dosen THP, dan untuk minggu pertama semuanya nanti melalui Google Meet. Gitu ya. Kemudian jadwalnya kalian sudah pegang? Jadwal kuliah? Belum? Oke, nanti di grup Butika tolong di... Belum. Nanti tak upload. Oh iya, nanti di-upload untuk jadwalnya. Kemudian apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan? Google Meet sudah menambahkan gimana? ya, Pak? menambahkan Bu Lana. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang UKM mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa lah. Nanti kan juga tadi Pak Arman juga dengan Mbak Kintan sudah bilang bahwa nanti di prodi kita akan dibentuk himpunan mahasiswa. Nah, sebelum itu kalian yang angkatan 2020 ini kan sudah kenal nih, sudah tahu wajah-wajahnya, sudah kenal orangnya. Nanti mungkin kalian bisa diskusi dengan angkatan kalian sendiri, misal menunjuk ketua angkatan atau ketua kelas untuk semua kelas. Jadi nanti informasi dari
Mbak Kintan mungkin lebih enak ke ketua angkatan, atau dari dosen menghubungi ada tugas tertentu bisa langsung ke ketua angkatan, nanti semua bisa kalian diskusikan sendiri, misal siapa ketua angkatannya, seperti itu. Ya. Mungkin langsung dipilih saja ketua angkatannya siapa? Atau yang Mau sukarela jadi ketua angkatan? Kalian milih deh siapa yang jadi ketua angkatan. Supan gimana? Di Jogja juga, nanti diskusinya gampang. Kalau saya suruh milih Supan atau Ihsan? Atau ada yang lainnya punya pandangan yang lainnya? Hanif gimana, Hanif? Di-unmute dulu. Yang lainnya gimana? Jadi nanti kalian punya grup sendiri, kemudian ketua angkatan ini nanti kalau ada informasi apa-apa ke ketua angkatan dan disampaikan ke yang lainnya. Gitu. Rahman Bu, ketua Bu. Gimana? Gimana nih? Basing setelah yang ketuanya. Yang apa? Iksan gimana? Ayo silakan, Evi. Ada usulan ketuanya siapa? Basing Bu. Gimana? Basing setelah Bu, setelah. Alif, ada usulan? Bu, belum siap Bu. Gimana? Ya udah Supan aja ya, nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, Ya. Bu. Oke, Supan setuju? Ya, nggak apa-apa. Nah, kita belum kenal juga ya. Jadi ini Iya, nanti kalau ya, lagi jadi juga kan ketua enak. nggak bakal diapa-apain, tenang saja. Malah nanti banyak berhubungan dengan kita para dosen. Jadi kalau mau diskusi-diskusi nggak bisa. Nanti selanjutnya kalau untuk membuat, nah tadi kan harapannya kita bisa membentuk HMP ya, himpunan mahasiswa prodi teknologi hasil pertanian. Tapi itu nanti mungkin kalau saya sudah bisa ketemu sama Supan, ini posisinya soalnya Mbak Kintan juga ada di Kalimantan, jadi nggak bisa diskusi juga ya Mbak. Iya. Kalau Supan kan dipanggil sewaktu-waktu, Mas kesini dong, gitu bisa ya. Ya, bisa. Alhamdulillah bisa, Bu. Oke, sepakat semua ya. Untuk ketua kelasnya nanti Supan. Mas Panggung Gapit Supandoyo. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Siap untuk hari Senin perkuliahan ya? Bismillah. Insyaallah. Dengan segala keterbatasan kita semua, kita maksimalkan potensi yang kita miliki. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, ilmu itu harus tetap dicari. Harus tetap semangat. Walaupun mungkin untuk awal-awal perkuliahan ini, materi yang akan kita sampaikan itu dasar, kayak ngulang SMA, bahkan ngulang SMP. Saya mengajar matematika nanti. Nah, itu kayak ngulang SMP, SMA. Tapi, ya kita tetap harus menekuni itu, karena itu sebagai dasar untuk kuliah di teknologi hasil pertanian. Mulai kita fokus di prodi di keilmuan teknologi pangan itu nanti ketika semester 3 ke atas. Gitu. Jadi tetap semangat ya, teman-teman. Sudah cukup? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Mbak Kintan atau foto dulu sekalian ini. Saya foto dulu ya. Silakan. Gaya terbaiknya, posisi terbaiknya. Ini kok banyak dosen yang menghilang. Pak Adi kok hilang ya? Oh ada. Yang belum ada Mbak Sendiri Kintan. Mbak Adi. Oke, yang lainnya ini saya record, jadi nanti yang lainnya bisa lihat di YouTube. Oh ya, jangan lupa
follow IG-nya THP UPY apa UPY THP ya, saya lupa. THP UPY. Nah, Evi kayaknya yang sering ini ya, sudah mengikuti. Iya, Bu. Kemudian YouTube-nya juga ada. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita walaupun masih sedikit dan ada profilnya. Jadi minta tolong kalau teman-temannya ada yang belum berniat untuk kuliah bisa digabung di THP juga. Untuk pendaftaran dibuka sampai Oktober. Jadi bisa kita share video profil kita sama leafletnya. Jadi teman-temannya yang masih berminat untuk kuliah bisa diajak ke THP UPY aja. Oke, siap? Saya foto ya. 1, 2, 3. Nggak kerasa ya. Besok kita foto. Ganti gaya mungkin, Bu. Fotonya ganti gaya mungkin. Gaya bebas, Bu. Nanti lagi, ulangi ya. Bentar. Saya tak posisi tercantik loh. Pencahayaan. Ampun. Oke, siap. 1, 2, 3. Sip. Oke, Mbak Kintan, saya kembalikan ke Mbak Kintan. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, perkenalan dan tanya jawab mahasiswa baru bersama para dosen. Dipersilahkan. Iya, mungkin perkenalan secara ini aja ya, biar tahu aja. Jadi namanya siapa, terus nanti kan muncul di layar yang depan nih kalau yang ngomong nih. Di unmute dulu Pak Adi. Saya panggil. Suara saya nggak keluar kok. Sudah, oke. Sudah keluar. Dipanggil Iya, jadi iya silakan bisa memperkenalkan diri, nama saja, mungkin asalnya dari mana seperti itu. Oke, dari Mbak Nuril, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Hoirunisa Isati, asal dari Batang, Jawa Tengah. Batang. Ada yang nggak tahu Batang? Ya ada, Bu. Dari SMA mana, Mbak? SMA Negeri 1 Subah. Subah. Ujian. Ada yang mau nanya? Hanif mau nanya tentang Mbak Nuril ini? Enggak. Boleh? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nanti aja, Bu. Nanti dijawab aja, Bu. Biar enak. Pak Nuril, Iya, Bu. Batangnya di Subah berarti ya? Ya, Subah, Pak. Saya asal Pemalang sebenarnya. Jadi saya biasanya kalau pulang kampung ke Pemalang, ya lewat situ. Lewat Kendal, Subah, seperti itu. Iya. Oke, Ya, lanjut Ihsan. dekat berarti. Lanjut Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Satya Dinugroho, asal dari Parangtritis. Tritis. Bantul. Bantul. Dari SMA mana Mas Ihsan? SMA 1 Kretek. SMA 1 Kretek. Oke, lanjut Mbak Mila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Mira Sandika. Saya asal dari Kalimantan Utara, lulusan SMK Negeri 1 Tanjung Palas Utara. Sekarang udah di Jogja? Iya, saya sudah di Jogja dari tanggal 25 Agustus kemarin. Terus di tempat... Ada saudara apa gimana Mbak Mela? Nggak ada saudara, cuma kemarin tuh kan berhubung Sendiri. tanggal 30 Agustus itu kan katanya terakhir yang ngumpul berkas di UPY. Jadi saya tanggal 25 itu sudah
sampai di UPY, sudah di Jogja. Terus ini ngekos atau? Ya, ini sudah ngekos. Tapi sekarang saya lagi di Jatim, di tempat saudara. Oh gitu. Ngekosnya di mana? Di daerah deket sama kampus 3, Bu. Pertanian situ. Daerah situ. Wah, Deket kok. nanti bisa main-main ya. Insya Allah. Oke, lanjut Mas Supan. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Panggung Gabet Supandoyo, biasa dipanggil Supan. Saya di Bantul. Saya dari MAN 1 Bantul. Mbak 1 Bantul tuh Pleret bukan ya? Kan Bu, MAN 1 Bantul itu area daerah selatan Pasar Bantul itu, Bu. Oh, oke. Kita tetangga, sama-sama Bantul sih. Bantul. Sama Bantul. Nah, ini ketua angkatan kita. Ye. 2020. Selamat jadi ketua angkatan. Oke, next Mbak Gusta. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamat Linda, asli orang Lubuk Linggau. Lubuk Linggau jauh. Linggau, Kalimantan. Kalimantan. Sumatera ya? Ini masih di sana ya, belum di Jogja ya, Mbak Gusta? Udah di Jogja, Bu. Tanggal 22 kemarin nyampe di Jogja. Wah, terus ini di tempat saudara? Ngekos, Bu. Oh, sudah ngekos. Di Godean, alamat Godean. Di Daerah Godean. Godean. Jauh sekali sampai sana. Ada memang sudah ada kenalan di sana? Ada, Bu. Tetangga rumah. Oh, oke. Wah, sip. Bisa main-main juga ini. Banyak ya ternyata yang nanti langsung kalau yang sudah di Jogja untuk ketemu langsung sudah bisa. Oke, next Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jihad Nur Seha, asal dari Tulang Bawang Barat, Lampung. SMA saya di SMA 1 Tulang Bawang Tengah, Bu. Ini sama Hanif, ya toh? Iya, Bu. Jauh, Bu. Tapi jauh, Bu, tempatnya, Bu. Lampung luas ya. Luas, Bu, tapi jauh tempatnya. Seenggaknya sedaerah itu nanti kalau merantau jadinya terasa dekat. Karena di Jawa Iya, lebih Bu. kecil. Nanti kalau ketemu kan bisa enak, Bu. Iya, Bu. Oke, next. Happy Erwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Erwanti. Saya dari Sumatera Selatan. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Liring. Sumatera Selatan. Iya, Bu. Oh. Mana ya? Sama Palembang ya paling samanya. Palembang. Oke, next. Hanif. Silakan Hanif. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Maulana dari Lampung, Tulang Bawang, SMA-nya SMA Negeri 2 Menggala. Nama tulang bawangnya? Tulang Bawang, Bu. Iya, tadi Jihani juga tulang bawang toh? Tulang Bawang Barat, Bu. Oh. Beda kabupaten. Beda kabupaten. Okay. Beda kabupaten, Bu. Ini kalau kabupaten Bantul sama Sleman nggak jauh-jauh banget kok.
Di Lampung jauh banget Kalau ya. motornya bisa Bu kalau ke sana Bu, tapi agak jauh. Oke, next. Mana nih? Sebentar saya sempili ya. Ini perkenalkan admin kita. Sebenarnya admin fakultas, cuman kita masih adminnya bareng-bareng. Jadi kalau butuh apa-apa bisa tanya ke ini yang pakai Bu Dewi. Namanya Mas Aiman, mungkin kenal? Sama-sama kreatif nih. Dekat, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya admin Fakultas Pertanian. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya ya. Iya. Yang mana? Isan kenal nggak tuh? Rumahnya juga deket Parangtritis loh. Jangan-jangan deket tetanggaan kalian. Oke, sudah itu admin kita. Nanti kalau akan banyak membantu kalian. Misal kalian Oke, next selanjutnya Ainun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Safitri, asalnya dari Flores. Itu SMA-nya itu di MA Madaniyah Bantul. Bantul. Sudah lama di Jogja ya kalau Mbak Ainun? Sudah. Lulus SMP berarti di Jogja? Bukan, lulusnya MA, Bu. Oh, enggak, maksudnya di Jogjanya lulus SMP? Enggak, dari SMA. Oh, SMA. Oke. Next, Lidiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Alifiana Kisanti, asal dari Jepara, lulusan MA Ali Maksum. MA Ali Maksum, Jepara. Belum di Jogja ya, Mbak? Belum. Di Jepara. Kita barengan sama Mbak Nurin. Deketan ya. Oke, udah ya. Jadi ini untuk yang itu ada kita, estimer sama Urus sama Putri Rahmawati. Halaman nanti akan kita kirimkan link di kita. Jadi kegiatan kita hari ini nanti kita teknologi hasil pertanian UPI. Nanti biar teman-teman yang lainnya bisa melihat ya. Oh iya, semua anak-anak 2019 ini Mbak Kintan, ada Mas Akid dan Mas Akbar yang berhalangan kita gabung. Sekali lagi selamat datang adik-adik negeri yang muda. Semoga kalian bisa meraih kalian sama kita semua di sini bersama keluarga besar teknologi hasil pertanian UPI. Oke, silakan Pak Kintan. Next acara selanjutnya. Acara selanjutnya kita lanjut dengan penutup dan juga doa. Mungkin Bapak Ibu dosen ada yang bisa memimpin doa penutup untuk menutup acara kita kali ini. Bapak Adi? Ya, suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Ya, Dengar, Pak. kita berdoa secara sederhana saja. Insya Allah kegiatan hari ini
menyambung silaturahmi kita bersama, dan silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Jadi teman-teman, adik-adik jangan khawatir kalau kuliah kok isinya kuliah aja. Nanti sebenarnya enggak, karena nanti ada namanya pekan keilmiahan mahasiswa seperti itu. Nanti ada lomba, kalian bisa ikut lomba ini dan itu. Kemudian di UPY juga ada banyak beasiswa yang bisa kalian dapatkan nanti, misal semester 3 atau semester 4 dan semester selanjutnya. Insya Allah semuanya menjadi usaha yang berkah. Kalian mendapat ilmunya, mendapat silaturahmi, nanti bisa membuka pintu rezeki kalian ke depan. Kita berdoa dengan keinginan masing-masing di dalam hati masing-masing. Saya berikan waktu, saya persilahkan waktu. Silahkan berdoa. Terima kasih, saya kira cukup. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi lewat perkuliahan, lewat diskusi di WhatsApp. Begitu, Mbak Kitan, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Bapak. Untuk penutup, saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan karena memang dadakan. Untuk akhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada yang gabung. Kita baru gabung. Recordingnya saya stop ya.